yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung, dan mudah-mudahan sharing hari ini kita dapat sesuatu nanti lewat narasumber kita, dan kita dapat diberkati. Dan saya berharap sharing sejam ini kita dapat sesuatu. Yang kita dapatkan adalah iman kita semakin bertumbuh dalam Tuhan, keyakinan kita semakin kuat dalam Tuhan, dan yang pasti semakin dewasa dalam Tuhan dan berbuah, menghasilkan buah. Itu tujuan utamanya. Jadi sebelum kita memulai acara kita nanti, sharing kita, mungkin sedikit saya mau sampaikan ke teman-teman semua, kepada narasumber. Kalau saya sebagai pembawa acara, berprinsipnya kita lebih ke arah, kita kan berbicaranya lebih ke arah praktisi. Jadi saya lebih suka bertanya jawab. Jadi teman-teman, kakak-kakak semua yang hadir, yang terlibat, silahkan tanyakan yang sesuai kebutuhan masing-masing. Jadi narasumber akan menjelaskan sesuai apa yang ditanyakan. Karena kan jangan sampai nanti narasumber banyak menjelaskan ternyata bukan kebutuhan kita gitu. Jadi saya lebih suka yang menjadi kebutuhan kita yang akan dijelaskan oleh narasumber. Jadi nanti para narasumber mungkin cukup menjelaskan awalnya saja, habis itu lempar pertanyaan, nanti kita akan interaktif lewat pertanyaan supaya lebih mengarah ke apa yang dibutuhkan. Ya, tema kita malam hari ini adalah jodoh di tangan siapa? Jodoh kita di tangan siapa? Ada yang mengatakan di tangan mertua, ada yang mengatakan di tangan macomblang, ada yang katakan di tangan dirinya sendiri, ada juga yang katakan di tangan Tuhan. Jadi itu sangat bergantung kepada bagaimana cara kita memandang dan melihat siapa yang kita libatkan di dalam kita berdoa dan memilih jodoh kita itu nanti. Ya. Oke, lanjut teman-teman yang mau bertanya langsung kepada narasumber kita, silakan. Yang sesuai kebutuhan masing-masing, yang sedang dialami atau yang pernah dialami atau mungkin kepikiran akan ditanya, silakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, waktu sudah tepat, dipersilakan. Mari kawan-kawan dari IPU ada ini kah? Kalau ada soalan, kita diskus. Masih banyak waktu kita. Ini menambah pengetahuan buat kita semua soalnya. Terutama anak-anak muda yang belum menikah, yang tahapnya akan menikah ke sana. Kalau saya kan udah, Pak, udah sold out. Nah, satu untuk selamanya. Ya. Ya, saya. Kak Silvester, ya, silakan. Oke, ini tanya yang secara itulah sebab saya pun belum lagi tahu pasangan lah, tapi bagi macam mana kita nak tahu pasangan daripada Tuhan yang sempurna, macam kita cari ke atau Tuhan yang berikan kepada kita. Macam mana cara dia punya, ya supaya dia tahu nanti tidak nanti lama-lama kalau kita terpesong mungkin kita akan terluka. Jadi kita mungkin dari sini kita boleh belajar mencari perkara yang barulah, apa yang perlu kita tahu jodoh itu dari Tuhan yang sangat benar. Jadi mungkin pertanyaannya gimana kita bisa tahu kalau itu dari Tuhan, dan apakah kita cari atau enggak, kalau ketemu itu dari Tuhan atau bukan, ini yang benar atau enggak gitu. Maksudnya gitu Pak Pendeta. Jadi nggak susah lagi nyarinya, kalau benar tinggal sikat nih. Gitu. Mungkin itu. Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaan Saudara Sylvester. Memang dalam perjodohan, bagi kita sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa Tuhan ada di dalam semua pertemanan kita. Ya. Karena kita berteman itu kita melibatkan Tuhan. Ya. Nah, namun dalam perjodohan, memang Tuhan tidak langsung memberi jatuh dari langit, dia bagi kita, dia berikan kepada kita, ini adalah jodohmu. Ya. Tidak seperti itu. Ya. Harus ada proses tadi, ada step-step di mana kita berteman, berkenalan dengan lawan jenis kita. Ya. Kalau kita lelaki, kita berteman dengan beberapa teman putri, ya kita kenal dia.
Tetapi dalam prinsip Alkitab diajarkan bagi kita bahwa bila kita berteman, mulailah dengan pertemanan yang baik dan benar. Ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita berteman dengan teman-teman kita seiman. Ya. Supaya kita tidak cari lagi di luar, ya, tapi kita menemukan di dalam komuniti kita. Ya. Kalau kita sudah berkenalan dengan teman-teman seiman, satu gereja kah, satu pelayanan, atau juga dalam satu gerakan kaum muda, ya, kita bertemu dalam pertemanan itu akan menjadi lebih soft, lebih baik untuk kita dapat meneruskan, ya, masuk ke dalam tahap berikutnya dalam berpacaran. Nah, ada juga ya beberapa kasus yang tidak bisa disamakan. Saya pernah bertemu dengan seorang pemuda, dia bercerita bahwa dia pergi ke satu daerah di mana ada pertemuan mereka dalam komunitas yang baru di sana, orang teman-teman Kristen seiman. Ya. Baru saja dia masuk di tempat itu, dia sudah merasa ini karena perasaan ini subjek kan, jadi subjektif gitu, tidak bisa disamakan. Dia merasa di dalam community itu, dalam kumpulan itu ada calon istri yang akan Tuhan berikan untuk dia. Ini kan berbeda, ya. Jadi akhirnya ketika itu dia berdoa sungguh-sungguh, dan dalam pertemuan-pertemuan berikut lagi, maka berlanjutlah. Ya. Jadi ada saja cara Tuhan. Ya. Asalkan kita mencoba dengan cara yang benar. Gitu. Jangan gunakan cara yang tidak Tuhan kehendaki. Nah, itulah cara-cara yang baik. Ya. Kita boleh yakin ketika kita makin mengenal. Sesudah kita kenal dia, kita pun perlu kenal juga siapa orang tuanya, ya siapa keluarganya, kakak beradik. Kita perlu kenal step by step. Ya. Kalau kita sudah sejahtera, boleh kita teruskan. Tapi kalau kita tidak sejahtera dengan perkenalan itu, ya kita boleh abaikan. Jangan diteruskan lagi. Begitu. Ya. Kita harus mulai dengan hal-hal yang sederhana, yang mudah kita dapat pahami bahwa Tuhan berkenan di dalamnya. Ya. Pasti nanti Tuhan akan bawa itu, kalau Sylvester sungguh-sungguh berdoa, Tuhan bawa itu dalam pertemanan yang benar. Ya. Ya. Bagaimana Sylvester? Gimana, terjawabkah? Ya. Terima kasih. Ya, baik. Kalau bahasa sekarang tuh kayak ghosting lah ya. Anak muda sekarang tuh kan suka ghosting. Habis kenalan hilang. Ternyata nggak sesuai, hilang kan. Bahasa kita tuh ghosting. Ya. Paling banyak laki-laki biasanya tuh Bapak Pendeta. Suka ghosting. Ya. Habis kenalan nggak sesuai ekspektasi, menghilang. Ya. Ada juga namanya apa tadi? Ghosting itu boleh juga dilihat secara positif, ya. Tetapi sangat berbahaya bagi seorang laki-laki pemuda, ya. Kalau masih dalam tahap itu tadi perkenalan, dia sudah katakan 3 kata itu. I love you darling, katanya begitu. Ya, kemana-mana dia katakan I love you darling. Dia ketemu dengan di sana I love you darling, di sana. Maka banyaklah yang terluka. Ya kan? Nah, jadi pada tahap ghosting itu harusnya hanya sekedar say hello, ya, kemudian kita bertemu, berteman, berkenalan, ya sudah, selesai itu, easy going begitu, tidak usah diperdalam lagi. Tapi kalau kita dalam satu community seiman, ya, kita kenal dia baik, ya memang biasanya salah satu penghambat bagi kita itu adalah karena kita dibesarkan dalam latar belakang budaya suku kita masing-masing. Ya. Penghalang kita biasanya salah satu adalah ketika kita yakin kita mau berkenalan dengan dia, kita berbeda suku. Ya. Oh, dia tidak satu suku dengan saya. Ya, akhirnya kita mundur, tak jadi, ya kan? Ya, tadi istilah ekspektasi itu, ya. Jadi kita punya ukuran tersendiri. Ya. Seharusnya dalam masa-masa seperti itu kita bukan lihat yang dapat dilihat oleh mata, tapi kita secara rohani memandangnya. Ya.
apakah teman yang akan menjadi teman saya ini, baik dia pria atau wanita ini, yaitu mempunyai kerohanian yang sungguh-sungguh takut Tuhan. Ya. Apakah dia sungguh melayani Tuhan? Ya. Kita harus yang perkara yang rohani yang kita temukan di dalam perkenalan-perkenalan itu. Ya. Kalau hanya perkara fisik saja, karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia handsome, ya, karena dia suka smile, ya, nanti dia jual smile lah kemana-mana. Ya. Akhirnya jadi luka, ya. Tidak membangun yang rohaninya. Nah, bagi kita harus membangunkan, membina, utamakan yang rohani itu. Ya. Itulah sebabnya dikatakan pasangan yang sepadan. Ya, ya itu. Ya, oke, Pak. Penjelasan yang cukup serius. Oke, ada lagi teman-teman yang tergabung yang ingin bertanya? Mungkin Kak Ruli kali mau tanya, siapa tahu ya kan? Atau Kak Patricia atau teman-teman yang lain, Kak Grace, Kak Andrew, masih banyak nih teman-teman yang mungkin lagi cari jodoh atau mungkin sudah ketemu, sudah didoakan tapi masih belum yakin. Nah nih, boleh nih ditanyakan nih, Pak, saya kok agak ragu ya gitu. Boleh, silakan. Nanti karena kita back to the Bible ya Pak Pendeta ya. Apa kata Alkitab tentang jodoh itu yang akan dijelaskan. Jadi jangan sakit hati kalau penjelasan Pak Pendeta tuh bukan ini nih gitu. Ya. Karena back to the Bible, basicnya adalah Alkitab. Silakan, yang mau bertanya ada lagi, siapa tahu masih ada yang mau bertanya, dengan senang hati narasumber akan menjawab. Pastor? Ya. Pastor, ni saya Andrew, nak tanya sikit soalan boleh? Oh ya, Andrew, brother Andrew. Ya okey, sila. Saya nak tanya sikit soalan. Macam ni, saya sekarang masuk dalam pembelajaran. Lepas tu saya nampak sekolah saya, ada senior saya dan junior saya dalam masa pembelajaran, mereka memilih untuk bercinta awal. Yang ni saya rasa betul ke kita memilih untuk bercinta awal ataupun salah? Sebab cinta awal. Ya, puppy love. Sebab ni masalah mengganggu lama lah sebab sekolah saya ada banyak. Betul ke kita memilih cinta awal ataupun salah? Ataupun tak ada betul dan salah? Ya, ya. Apakah yang dimaknakan dengan bercinta awal itu making in love? Brother? Bukan. Mereka macam bercinta je lah. Tapi mereka tak ada buat apa benda. Oh ya, berarti masih dalam perkenalan begitu ya? Perjumpaan sahaja begitu ya? Ya. Ya. Tapi mereka ada apa tu, macam mereka panggil boyfriend, girlfriend macam tu. Oh, okay. Ya sepatutnya kalau itu sudah disebut dengan girlfriend atau boyfriend itu dia sudah ada dalam pertemanan yang dekat, yang lekat ya. Tapi kalau hanya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Adi, dalam maksud itu adalah ghosting ya. Ya, ghosting ya, tadi. Nah, atau yang disebutkan oleh Brother Andrew tadi itu adalah pertemanan atau percintaan awal, ya itu no problem ya. Kita kan dalam pertemanan kita perlu introduce siapa diri kita. Ya. Kita kan perlu perkenalkan diri kita. Misalnya saya bertemu dengan Brother Andrew atau ada di sini Patricia ya. Kalau berjumpa pertama kan saya akan kenalkan diri, nama saya ya, saya sebut saya anak pertama dari 7 bersaudara ya. Saya punya Facebook, saya punya sosial media. No problem kalau sampai pada pertemanan di tahap awal seperti itu. Itu juga baik ya. Dan bagi kita mari sebagai pengikut Kristus kita tidak perlu takut kita bersahabat berteman dengan siapa saja, tapi kecuali dia sudah kita tahu sedang merancangkan kejahatan atau niat-niat yang jahat ya kita harus berjaga, kita harus jauh menjauhkan diri atau menjaga jarak ya. Tapi kalau kita mau berteman dengan siapa saja tidak ada persoalan karena kita percaya ada Roh Kudus yang melindungi kita ya.
baik kita seorang pria, baik juga seorang wanita, ada Roh Kudus yang kita percaya, yang kita terima dalam hidup kita, dia yang melindungi kita. Dia akan memberikan suara di telinga kita, di hati kita, dia akan katakan, ingat, kamu jangan teruskan dengan dia, sebab itu orang itu ada niat jahat. Itu ada kepekaan itu. Ya. Maka kalau kita selalu membaca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, dengarkan suara Tuhan, ya, Roh Kudus itu akan memberikan suaranya bagi kita. Ya. Bahkan dia menuntun kita, ini orang yang tepat ini. Ya. Dia dapat membawa kamu nanti ke dalam kehidupan rumah tangga yang baik. Pasti Tuhan akan berikan sejahtera itu pada suara Tuhan. Jadi sangat penting membangun hubungan lebih awal itu mulai dengan Tuhan, bukan dengan sesama. Kita seringkali mempertanyakan bagaimana hubungan saya dengan dia. Karena kita mau mencari hubungan dengan sesama. Tetapi Tuhan mau bukan itu hubungan awal yang sejati. Kita harus mulai dengan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita benar dengan Tuhan, sudah pasti ya, tidak akan salah kita melangkah. Itu Brother Andrew ya. Jadi tak usah takut, kalaupun mereka buat macam-macam, ya easy going saja. Libatkan Tuhan selalu dalam pertemanan kita. Ya mungkin saya tambah konfirmasi ke Bro Andrew. Mungkin pertanyaannya gini kali Pak. Boleh mungkin Bapak jelaskan bercinta awal tuh, kalau saya pikir tuh mungkin maksud dia adalah bercinta masih dini, usia dini gitu loh Pak. Misalnya kalau kayak kita, saya dulu waktu kuliah kan harus semester 7. Ternyata Pak ada yang pacaran semester 1, semester 2. SMP mungkin udah pacaran, atau mungkin baru masuk sekolah udah pacaran gitu. Maksudnya mungkin saya boleh tambahkan, pertanyaannya adalah kira-kira usia yang optimal untuk memulai hubungan tuh usia berapa sih? Gitu. Mungkin seperti itu kali Bro Andrew ya, coba. Siapa tahu saya salah. Macam itu lah, macam itu. Ya, betul. Tapi saya belum tunjukkan itu sesuai dengan maksud Andrew tadi ya. Ya, baik. Iya. Ya, kalau kita masih lihat pada usia, ya, maka sebenarnya dalam masa usia seperti kalau kita sebut SMP ya, junior school atau high school, ya, SMA, itu belum dapat dikatakan berpacaran. Ya. Itu waktu di mana sebenarnya belum dapat dikatakan berpacaran. Kalau saya secara pribadi ya, saya secara pribadi sebenarnya melihat berpacaran itu sudah kepada hubungan antar pribadi saling mengenal, tetapi di situ ada tanggung jawab. Tanggung jawab satu dengan yang lain. Kalau dia adalah pacar saya bertanggung jawab untuk dia supaya dia jangan gagal, demikian juga sebaliknya. Jadi pacaran itu justru saling untuk mendukung, menyokong, memberikan motivasi untuk sama-sama maju, ya. Untuk sama mendukung. Dan itu belum masa dalam pertunangan. Kalau dalam pertunangan sudah ada janji, ya. Sudah ada melibatkan kedua belah pihak orang tua. Jadi sudah harus lebih secure lagi di situ, lebih hati-hati. Ya. Tapi kalau dalam masa berpacaran, kalau sampai belum ada kontak fisik atau hubungan yang tidak berkenan di mata Tuhan, ya tidak ada masalah bagi kita. Nah, jadi kalau lihat dari segi usia, pada masa usia sekolah, sepatutnya baik di junior school atau high school, itu baru kepada masa pertemanan, bersahabat. Ya. Itu biasa saja. Ya. Jadi belum sesuatu yang sangat serius. Kalau sampai di junior school atau high school itu sudah menjadi sebuah persahabatan yang serius sampai menjadi pacaran, maka itu akan mengikat. Tidak akan memberikan kebebasan lagi kepada anak-anak remaja itu mempunyai pertemanan yang lebih free atau lebih enjoy. Ya. Karena kalau dia sudah menjadi hubungan yang khusus di dalam masa itu malah akan menjadi saling melukai. Ya. Karena dia belum sampai kepada kematangan, maturity, kedewasaan, bagaimana saya dapat menolong pasangan saya, bagaimana saya dapat membela dia. Ya. Jadi akhirnya saling melukai. Ya, contoh yang tadi misalnya, case-nya itu. Karena saya lihat di depan mata saya, dia berjalan dengan laki-laki yang lain,
oh besok saya cari alasan untuk bagaimana saya jalan dengan perempuan lain begitu. Hanya untuk saling melukai, bukan untuk membangun. Ya. Kalau sudah dewasa, dalam masa berpacaran yang dewasa, ya itu di kuliah, di masa kuliah itu pun ada batasannya. Kalau seperti di seminari di sekolah teologi biasanya dalam semester yang ke-6 itu baru diizinkan mereka boleh berhubungan, ya, berpacaran. Karena sudah masuk dalam tanggung jawab yang dewasa, ya, untuk saling bertanggung jawab satu dengan yang lain. Ya. Sehingga hubungan itu bukan lagi hanya sekedar saya hanya hubungan biasa, bukan. Tapi dalam hubungan berpacaran sudah harus masuk kepada hubungan yang bertanggung jawab. Ya. Kenal karena kalau sampai mau bersaing, ya, karena kan di remaja itu ada yang mereka bertaruh, misalnya pria ada beberapa orang untuk satu wanita dia bertaruh. Nah, siapa yang boleh dapatkan ini, cewek ini, wanita ini, kita bertaruh nanti satu orang bayar 100.000 misalnya kan. Ya ada saja yang begitu terjadi. Ya. Hanya karena gengsi, mereka lakukan segala macam hal. Ya. Supaya dia diakui sebagai seorang lelaki sejati, apapun dilakukan. Supaya dia boleh diterima dalam geng itu misalnya. Ya. Jadi bukan hubungan yang bertanggung jawab itu. Bukan. Tapi justru berbahaya ya kalau dilakukan dengan cara-cara yang tidak dikenali dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Itu yang boleh saya beritahu untuk pertanyaan tadi. Oke, Pak. Terjawab ya, Bro Andrew ya. Iya, terjawab dah. Amin. Kalau dari saya, menangkapnya ya sebenarnya usia pacaran itu adalah usia dewasa, 21 tahun lah minimal. Di bawah itu ya belum bisa dikatakan berpacaran. Tapi kalaupun mereka melakukan, akan terjadi terikat. Ya jadi nggak ada kebebasan gitu. Ya. Ya pas usia saya lah, saya dulu pacaran 21 tahun, Pak. Iya. Jadi udah tahu membedakan mana yang baik, mana yang enggak, setidaknya, Pak.